Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Wiranti dari kelas Dilijen. Di sini saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 21 atau PPH dari mata kuliah pengantar perpajakan. Pengertian PPH 21. PPH 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPH ini merujuk pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2016. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016. Dan yang terakhir ada peraturan undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Tarif PPH 21. Sebelum menentukan beberapa tarif PPH 21 yang harus dibayarkan karyawan, Anda harus mengetahui beberapa PKP atau penghasilan kena pajak PPH 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama ada penghasilan kena pajak atau PKP. PKP atau penghasilan kena pajak PPH pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor /PJ/2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pegawai tetap, yang kedua ada penerima pensiun berkala, yang ketiga ada pegawai tidak tetap, dan yang terakhir bukan pegawai. Yang kedua ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Berdasarkan PMK nomor 101/PMK.010/2016, Anda tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan Anda kurang atau sama dengan 54 juta. Dan yang terakhir ada tarif pajak penghasilan PPH pasal 21. Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif. Contoh soal. Neil McCleary adalah seorang pegawai tetap yang memperoleh gaji pada bulan Januari 2016 dalam mata uang asing sebesar 2.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Januari 2016 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan adalah Rp13.766 per 1 US dollar. Neil McCleary berstatus menikah dengan satu anak. Jadi, untuk jawaban pada soal ini adalah kita ubah mata uangnya menjadi rupiah. Yang telah diketahui pada soal yaitu kurs yang berlaku, yaitu Rp13.766. Maka gaji yang US dollar itu yang 2.000 dikali dengan kurs mata uangnya per 1 US dollar. Hasilnya, maka gaji sebulan atau gaji pokoknya adalah Rp27.532.000. Kemudian, dalam perhitungan PPH pasal 21, yang pertama adalah penghasilan bruto. Penghasilan bruto yaitu terdiri dari gaji pokok. Telah saya jelaskan tadi gaji pokok sebulan berapa karena tidak ada bonus dan tunjangan dan lain-lain. Maka langsung kepada pengurangan. Pengurangan penghasilan bruto. Pengurangan penghasilan bruto yang paling pokok adalah biaya jabatan, yang mana biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran biaya selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi, biaya jabatan itu 5% dari gaji pokoknya. Tapi,
setinggi-tingginya atau maksimal biaya jabatan adalah 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Dari staf biasa hingga direktur berhak mendapatkan penghasilan bruto ini. Maka biaya jabatan pada soal yang telah saya berikan 5% dikali gaji pokok yaitu Rp27.532.000. Maka hasilnya adalah Rp1.367.600.000. Karena seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, biaya jabatan setinggi-tingginya atau maksimalnya adalah sebulan 500.000, maka di sini pada soal yang telah saya berikan, biaya jabatannya melebihi 500.000, maka kita menggunakan yang maksimal yaitu 500.000. Maka pengurangan penghasilan bruto total yang adalah 500.000. Jadi, penghasilan neto sebulannya yaitu gaji pokok dikurangi dengan pengurangan tadi, yaitu 27.532.000 dikurangi 500.000. Maka penghasilan neto sebulan adalah 27.032.000. Setelah itu, tadi telah diketahui bahwa penghasilan neto sebulannya adalah 27.032.000. Maka penghasilan neto setahunnya yaitu 12 dikali penghasilan neto sebulan. Maka hasilnya penghasilan neto setahun yaitu 324.384.000. Setelah mengetahui berapa penghasilan neto setahun, maka kita mencari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak setahunnya. Seperti yang telah saya jelaskan pada soal yaitu McLary berstatus menikah dan mempunyai 1 orang anak. Maka PTKP yang dikenakan oleh wajib pajak tersebut yaitu untuk WP sendiri 54 juta tambahan karena menikah 4.500.000 tambah 1 anak 4.500.000, maka total PTKP-nya yaitu 63 juta. Setelah diketahui PTKP-nya, maka kita mencari PKP setahunnya. Mencarinya yaitu penghasilan neto setahun dikurangi PTKP setahun yaitu 324.384.000 dikurangi 63 juta, maka hasil PKP setahunnya yaitu 261.384.000. Lalu setelah mengetahui PKP, maka kita akan mencari pajak penghasilan 21 yang terutangnya. Sesuai dengan tarif PPh pasal 17, orang pribadi 2019, tarif umum yang dikenakan oleh PP ini adalah karena PKP-nya 261.384.000, maka yang terutangnya yaitu 5% dikali 50 juta yaitu 2.500.000, lalu 15% dikali 200 juta, hasilnya 30 juta. Lalu 25% dikali 11.346, hasilnya 2.864.000. Maka hasil dari perkalian tarif tadi hasilnya yaitu 35.346.000. Itu tersebut yang tadi adalah PPh 21 terutang per tahunnya. Maka PPh pasal 21 Januari atau per bulannya yaitu PPh pasal 21 setahun dibagi 12, maka hasilnya 2.945.500. Kesimpulannya yaitu PPh pasal 21 pada bulan Januari yang dikenakan oleh Neil McLary adalah Rp2.945.500. Itulah beberapa penjelasan mengenai PPh pasal 21 yang perlu Anda ketahui. Sebagai seorang pengusaha, Anda harus mengetahui beberapa pajak yang harus dibayarkan karyawan. Dengan mengetahui penghasilan kena pajak, Anda dapat lebih mudah menghitung berapa nominal gaji yang harus dipotong dari karyawan Anda untuk membayar pajaknya. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.